Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semua tentang sifat-sifat ahli surga. Tentunya mendengar informasi ini kita semua menjadi termotivasi untuk menjadikan diri kita agar mencerminkan sifat-sifat calon penghuni surga tersebut. Yakni diantaranya kata Nabi, yang pertama sifat ahli surga itu wajhun malih, wajahnya manis, wajahnya berseri-seri. Jadi ahli surga yang dirindukan oleh Nabi dari umatnya adalah umatnya yang berwajah manis, umatnya yang berwajah berseri-seri, bukan yang bermuka masam. Oleh karena itu pribadi muslim yang baik adalah menampilkan wajah yang bersahabat, menampilkan wajah yang berseri-seri. Sampai-sampai Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Manis wajahmu, tersenyummu, berseri-seri mukamu di hadapan saudaramu, bagimu adalah sedekah. Jadi apabila kita murah senyum, berwajah yang sumringah dan berseri-seri, sehingganya orang nyaman ketika menatap wajah kita, maka kita akan selalu mendapatkan pahala, yakni pahala bersedekah yang terus akan mengalir. Jadi sebenarnya jamaah Jum'ah, yang namanya kesolihan itu berbanding lurus dengan keramahan. Jadi jangan sampai orang merasa bertakwa, merasa solih tetapi sangar, beragamanya marah-marah, sikapnya mukanya bermuka masam, seolah-olah dialah yang paling benar dan yang lain salah semua. Yang sedemikian rupa sangat tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ciri ahli surga itu walisanun fasih, yakni memiliki lisan yang fasih. Artinya kata-katanya, ucapannya, lisannya fasih dalam membicarakan kebaikan. Terbiasa dengan berzikir kepada Allah, terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan latah terbiasa istiqomah membaca Al-Quran, dan selalu yang keluar dari lisannya adalah kebaikan-kebaikan, sesuatu yang positif. Jadi tidak mungkin ahli surga terbiasa berbicara dengan lisannya ghibah misalnya, fitnah, namimah dan lain sebagainya, atau tajassus, mencari-cari keburukan orang lain, atau menyebarkan hoaks, berita bohong, kedustaan dan lain sebagainya. Karena ada orang yang berdusta atas nama agama, ada orang yang menyebarkan fitnah atas nama agama hanya gara-gara dia benci dengan kaum tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang yang menggunakan lisannya untuk menyebarkan berita bohong, untuk memfitnah, untuk mengadu domba dan menciptakan perpecahan antara segenap umat atau warga bangsa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ciri ahli surga itu qalbun taqi, yakni memiliki hati yang takut, hati yang bertakwa. Apa yang dimaksudkan di sini? Yakni muraqabah, hati yang semata-mata hanya takut kepada Allah saja. Karena Nabi bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Nabi sambil menunjukkan ke dadanya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, sambil menunjukkan di dadanya. Karena boleh jadi orang bicara takwa dengan lisannya, tapi hatinya
belum tentu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan banyak manusia yang lebih takut miskin daripada takut dengan Allah. Banyak orang yang lebih takut bagaimana nanti pensiun daripada takutnya kepada Allah. Bahkan banyak pejabat lebih takut dengan KPK daripada takutnya dengan Allah. Banyak pelaku kriminal yang lebih takut dengan penegak hukum daripada takutnya kepada Allah. Jadi takwa itu adalah bahasa hati, di mana kita muraqabah, tidak ada yang kita takuti kecuali semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini berbanding lurus dengan mawas diri. Kesadaran kita bahwasanya kita hamba Allah yang berdosa, kita hamba Allah yang banyak kekurangan, sehingganya orang yang bertakwa tidak akan pernah merasa dirinya paling baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, dikarenakan dialah Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Dikarenakan dulu ada sahabat Nabi namanya Dzulkhuwaisirah. Di antara para sahabat, dia merasa paling bertakwa, sehingganya dia mengkafirkan yang tidak sama dengan dia. Dia menyalahkan yang tidak sama dengan dia. Orang ini secara ibadah sangat banyak sekali, mengalahkan sahabat yang lainnya. Tapi Nabi katakan, annahum kilabun nar, sesungguhnya mereka itu anjing-anjing neraka. Mengapa demikian? Dikarenakan dia merasa paling suci, dikarenakan dia merasa paling benar sendiri. Jadi takwa, rasa takut kepada Allah membuat kita mawas diri, bahwasanya kita banyak kelemahan dan tidak ada kesempatan bagi kita untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ciri ahli surga itu wayadun sakhi, yakni tangannya dermawan. Ini bahasa perumpamaan. Kalau dalam bahasa kitanya, ringan tangan. Orang yang gemar membantu orang lain. Karena jamaah Jum'ah rahimakumullah, para ulama mengingatkan kepada kita, dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Agama sebenarnya bukan di mimbar-mimbar khutbah. Tapi agama sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang mau membebaskan saudara mukminnya dari satu kesulitan yang dialami di dunia ini, maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia juga dari satu kesulitan yang dialaminya pada hari kiamat nanti. Jadi kesimpulannya sederhana, jamaah Jum'ah. Khatib hendak mengabarkan berita gembira. Ternyata menjadi ahli surga itu tidak harus menjadi muslim yang arogan, tidak harus menjadi muslim yang marah-marah, tidak harus menjadi muslim yang mengkafir-kafirkan orang, tidak perlu menyalah-nyalahkan orang lain. Tapi jadilah kita muslim seperti hadis ini. Satu, mari kita berwajah manis, berseri-seri, murah senyum. Yang kedua, mari kita ramah dengan sesama. Biasakan lisan kita bertegur sapa, membaca Al-Quran, berzikir, jangan menfitnah, jangan mengadu domba. Kemudian yang ketiga, semata-mata kita hanya takut kepada Allah, jangan pernah takut kepada makhluk. Dan mari kita mawas diri, jangan pernah merasa paling suci atau benar sendiri. Dan yang terakhir, ini juga yang terpenting, mari kita peduli dengan sesama kita. Islam yang sebenarnya bukan teriak-teriak di atas mimbar, tapi Islam yang sesungguhnya adalah kepedulian kita dengan sesama.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.